Bismillahirrahmanirrahim. Nama Abdurrahman Fauji Ishaq, NIM 11940100001. UTS Metodologi Dakwah. Jawaban soal nomor ganjil. Jawaban nomor 1. Peta konsep dakwah dibagi menjadi dua, yaitu dakwah bi ahsanil qaul dan dakwah bi ahsanil amal. Dakwah bi ahsanil qaul dibagi menjadi dua, yaitu irsyad dan tabligh. Dakwah bi ahsanil amal dibagi menjadi dua, yaitu tadbir dan tatwir atau tamkin. Penjelasannya, irsyad lebih mengarah kepada proses internalisasi dan transmisi ajaran agama Islam, yaitu dalam ranah bimbingan dan konseling Islam. Selanjutnya, tabligh lebih mengarah kepada proses transmisi dan difusi ajaran agama Islam, yaitu dalam ranah komunikasi dan penyiaran agama Islam. Selanjutnya, tadbir lebih mengarah kepada proses transmisi ajaran agama Islam ke dalam pelembagaan dan pengelolaan, yaitu dalam ranah manajemen dakwah. Yang terakhir, tatwir atau tamkin berupa proses transformasi ajaran agama Islam ke dalam pemberdayaan umat, yaitu dalam ranah pengembangan masyarakat Islam. Selanjutnya, jawaban nomor 3. Dakwah sebagai aktivitas dan dakwah sebagai ilmu. Dakwah sebagai aktivitas, yaitu dakwah merupakan segala bentuk aktivitas penyampaian ajaran agama Islam kepada orang lain dengan cara bijaksana agar memahami dan mengamalkan ajaran agama Islam dalam semua lapangan kehidupan. Dakwah sebagai ilmu, yaitu suatu ilmu yang berisi cara-cara dan tuntunan untuk menarik perhatian orang lain supaya menganut, mengikuti, menyetujui, atau melaksanakan suatu ideologi, agama, pendapat, atau pekerjaan tertentu. Selanjutnya, jawaban soal nomor 5. 5 ayat yang menyebut kata dakwah dalam Al-Quran. Yang pertama dalam surah Yunus ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Artinya, dan Allah menyeru kepada Darussalam atau surga dan memberikan petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus. Selanjutnya, surah Fussilat ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Artinya, dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, sungguh aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Selanjutnya, surah An-Nahl ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan cara hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik pula. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat, dan Dialah yang lebih mengetahui orang yang mendapat petunjuk. Selanjutnya, surah Al-Ahzab ayat 46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Artinya, dan untuk jadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya, dan untuk jadi cahaya yang menerangi. Selanjutnya, surah Al-Imran ayat 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Walatakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Selanjutnya jawaban soal nomor 7. Perbedaan mendasar antara ilmu komunikasi dan ilmu dakwah terletak pada penekanannya, yaitu di mana ilmu komunikasi bermuatan pesan umum, sedangkan ilmu dakwah berisi pesan khusus ajaran agama Islam. Sedangkan tabligh adalah konsep penyampaian dari ilmu komunikasi dan ilmu dakwah. Selanjutnya jawaban nomor 9. 7 unsur-unsur dakwah, yaitu ada da'i, mad'u, ada wasilah, maddah, maqasid, thariqah, dan yang terakhir athar. Penjelasannya, da'i yaitu subjek dakwah, yaitu orang yang menyampaikan dakwah atau yang melaksanakan dakwah. Selanjutnya mad'u atau objek dakwah, yaitu orang yang menjadi sasaran dakwah atau penerima dakwah. Selanjutnya wasilah atau media dakwah, yaitu alat yang digunakan untuk menyampaikan materi dakwah kepada mad'u. Selanjutnya maddah atau materi dakwah, yaitu isi pesan atau materi yang disampaikan oleh da'i kepada mad'u. Selanjutnya maqasid atau tujuan dakwah, yaitu tujuan yang hendak dicapai dari proses dakwah. Selanjutnya thariqah atau metode dakwah, yaitu metode atau cara-cara yang digunakan dalam berdakwah. Yang terakhir athar atau efek dakwah, yaitu umpan balik atau feedback dari proses dakwah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.